Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang yang dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama, fungsi penghias, fungsi benda pakai, fungsi kelengkapan ritual, dan fungsi simbolik. Mari kita lihat contoh dari masing-masing fungsi tersebut. Fungsi penghias dibuat semata-mata sebagai hiasan, contohnya hiasan dinding motif batik. Fungsi benda pakai dibuat untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, contohnya busana, tas, dan aksesoris. Fungsi kelengkapan ritual, fungsinya sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual, contohnya tenun ulos. Kain ini dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Fungsi simbolik berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual, contohnya tenun sindilio sebagai penolak bala. Kerajinan tekstil yang berfungsi sebagai fungsi penghias dan benda pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Berikut ini ada perbedaan fungsi hias dan fungsi benda pakai. Gambar yang pertama, sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Gambar yang kedua, sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetapi masih dapat digunakan untuk lap wajah. Dan untuk gambar yang ketiga, ada sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik, tidak untuk digunakan hanya sebagai hiasan. Itulah tadi perbedaan dari fungsi benda pakai dan fungsi penghias dengan melihat gambar tersebut. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, kerajinan dibedakan menjadi 2. Ada tekstil modern dan tekstil tradisional. Mari kita bahas perbedaan tekstil modern dan tradisional. Kerajinan tekstil modern secara fungsi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion, yang kedua sebagai pelengkap interior, dan yang ketiga sebagai wadah dan pelindung benda. Kerajinan tekstil tradisional dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai pemenuhan kebutuhan, yang kedua sebagai alat bantu rumah tangga, dan yang ketiga sebagai alat ritual. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang contoh-contoh dari masing-masing kerajinan tersebut. Yang pertama, contoh kerajinan tekstil modern. Sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion, contohnya ada busana, aksesoris, sepatu, topi, dan tas. Sebagai pelengkap interior, ada kain tirai, sarung bantal, spray, taplak, cempal, dan lain-lain yang menghiasi dekorasi ruangan. Sebagai wadah dan pelindung benda, contohnya seperti tas laptop, aneka tas, aneka wadah, aneka dompet, dan lain-lain. Nah, sekarang contoh kerajinan dari tekstil tradisional. Sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh, contohnya seperti kain panjang, sarung, dan baju daerah. Sebagai alat bantu rumah tangga, contohnya seperti kain gendongan bayi dan untuk membawa barang. Sebagai alat ritual, contohnya kain tenun ulos. Itulah tadi contoh-contoh dari kerajinan tekstil modern dan tekstil tradisional. Nah, sekarang coba amatilah motif kain batik yang ada di rumahmu. Kemudian tanyakan kepada orang tuamu, jenis motif batik apa yang ada pada batik tersebut. Prinsip kerajinan tekstil. Ada keunikan bahan kerajinan, keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Itulah tadi pembahasan materi bab 2 tentang kerajinan tekstil, dari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Semoga kalian tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.